Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sore hari ini kita bersyukur, kita boleh kembali beribadah mencari wajah Tuhan. Bila sore hari ini kita mau merasakan hadirat-Nya. Mari satukan hati kita sama-sama mau berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Bila sepanjang hari ini Tuhan Kau sudah memelihara kami, menjaga hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sore hari ini kami boleh datang di dalam rumah-Mu yang kudus. Mari ya Bapa, sucikan dan layakkan hidup kami Tuhan. Biar setiap pujian yang kami bawa, penyembah yang kami bawa Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Mari ya Bapa, urapi setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau melawat ibadah-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk menerima lawatan-Mu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara pelindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari dengan segenap hati nyanyikan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Tuhan, ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka.
bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi katakan, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perliburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, oh, sumber kekuatan, oh, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sembah Dia. Haleluya, Kau sumber kekuatan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Angkat suara sembah Dia, tinggikan namanya. Dia Raja yang hidup, Amin. Dia Raja yang hebat. Yesus, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Glory bagimu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kasih setiamu besar, kasih setiamu melimpah. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu. Naikkan ucapan syukur di hadapan tatamu yang kudus. Yesus, ya la 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 pa Yesus, Kau yang layak disembah. Ya la 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 pa ya la 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 la. Ya la 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 pa ya la 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 la. Terima kasih Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu, penuhi jiwa kami. Hadirat-Mu penuhi roh kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Ya la 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 la. Terima kasih Yesus buat hadirat-Mu yang begitu dahsyat. Ya la 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 Yesus.
sungguh-sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan. Mari dengan sikap hormat kita mau bangkit berdiri. Mari sembah Dia. Mari tinggikan namanya. Dia Allah yang hebat. Dia Allah yang luar biasa baik. Terima kasih Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus ku sembah, Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari lebih sungguh-sungguh lagi, angkat tanganmu, katakan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Berikan sorak kemuliaan bagi Allah kita, Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji Engkau pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan semua, katakan amin. Haleluya. Terus berikan kemuliaan bagi Allah kita. Engkau yang layak ditinggikan sore hari ini Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu.
Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Dia Allah yang hebat, amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya, saya persilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau dengar suara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapan kami, Kaulah pengharapanku. Padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap. Imanku takkan turun, namun semakin teguh saat aku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap. Imanku takkan turun, namun semakin teguh saat aku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap. Imanku takkan turun, namun semakin teguh saat aku memuliakan nama-Mu. Sore ini Shalom, shalom. Ya, sore hari ini ada penyerahan anak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namanya Lionel Gavril Michael Son. Ayahnya Michael Benny Junior, kemudian ibunya Jane Lita Pauma Sulistyo. Ya, keluarga yang berbahagia sore hari ini akan menyerahkan anak Lionel ke dalam tangan Tuhan. Saya mengundang kedua orang tua dan anak Lionel untuk bisa maju ke depan. Saya minta G aja. Kami memuji kebesaran-Mu. Ya. Silakan maju ke depan, hadap sini aja. Kami memuji kebesaran
besaranmu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saya minta semua jemaat bisa mengangkat tangan ke depan untuk mendukung anak Lionel ini untuk menjadi anak yang luar biasa, karena perlindungan, penyertaan dan anugerah Tuhan turun atas anak yang masih kecil ini. Ya, usianya masih 3 bulan dan kita serahkan sejak awal hidupnya ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan memberkati perjalanan hidupnya menjadi anak yang luar biasa. Dan kita akan berdoa dengan semua jemaat, hamba-hamba Tuhan. Saya minta semua saudara berdoa, nyanyikan pujian ini bersungguh-sungguh, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami kedua orang tua juga berdoa sungguh-sungguh, menyerahkan anak Lionel dalam tangan Tuhan. Bersyukur untuk berkat Tuhan yang luar biasa. Seorang anak yang sehat, yang lucu dan luar biasa ini, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa dan ajaib. Haleluya. Haleluya, tinggikan namanya, sembah Dia. Haleluya. Semua jemaat berdoa, mendukung dalam doa supaya kuasa Allah mengalir, memberkati anak Lionel yang masih kecil ini. Kedua orang tua Michael dan Jane berdoa supaya anakku diberkati Tuhan, diserahkan dengan sepenuh hati. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk hadirat-Mu yang turun di tengah-tengah kami sore hari ini. Terima kasih. Mari sama-sama kita berdoa untuk anak Lionel, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami serahkan anak ini, anak Lionel, dalam tangan Tuhan. Atas iman kedua orang tuanya datang kepada Tuhan. Anak yang lucu, yang sehat dan kuat. Tapi dia juga lemah Tuhan. Dia tidak berdaya. Kami berdoa bersama-sama semua hamba Tuhan dan jemaat dalam nama Yesus. Biar kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan turun dalam hidupmu. Tuhan menyertai sepanjang hidupmu sejak kecil ini terus bertumbuh dan berkembang. Menjadi anak yang membanggakan, anak yang cerdas, anak yang luar biasa. Sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Menjadi dampak yang luar biasa, yang positif dimanapun engkau berada. Tuhan, kami percaya Engkau mengatakan bahwa Engkau tidak pernah menolak setiap anak yang datang kepadamu. Bahkan Engkau mengundang. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepada Tuhan dan membawa anak ini dan anak datang kepada Tuhan, berkat surga turun untuk anak ini. Kami percaya Tuhan, anak Lionel dibawa atas iman Michael dan Jane. Mereka sadar mereka bukan apa-apa tanpa Tuhan. Mereka sadar bahwa Lionel adalah titipan Tuhan. Mereka sadar dua orang tua ini Tuhan, bahwa mereka lemah dan tidak berdaya. Sebab itu mereka datang kepada Tuhan, menyerahkan anak Lionel dalam pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Kami percaya iman kedua orang tua ini berkenan kepada Tuhan.
Mereka percaya hanya Tuhan yang sanggup memberkati anak Lionel ini Tuhan. Sehingga dia boleh bertumbuh berkembang dengan anak yang kuat, sehat, luar biasa. Dan membanggakan banyak orang, khususnya kedua orang tuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami berdoa mengangkat tangan. Kami memberkati anak Lionel dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus turun atasmu. Dan sejak saat ini, sejak usia 3 bulan ini, dan seterusnya hidupmu dalam pemeliharaan Tuhan. Penjagaan Tuhan, kekuatan, berkat Tuhan melimpah atas hidupmu. Dan kau tidak akan berkekurangan. Karena Tuhan pemilik hidupmu sendiri yang akan memberkati engkau sepanjang hidupmu. Terima kasih Bapak, berdoa untuk Michael dan Jin. Jadikan Tuhan orang tua yang luar biasa. Berkati usaha pekerjaan mereka supaya dengan dana yang mereka punya, berkat yang mereka terima Tuhan boleh mendidik, mengajar dan membawa anak ini Tuhan untuk menikmati hidup yang lebih baik. Berkati Jin Tuhan, jadikan seorang ibu yang sabar untuk bisa mendidik anak ini. Kami serahkan Tuhan kedua orang tua ini dan Lionel dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Kami percaya Tuhan kau ada, kau hadir bersama kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa sejak saat ini seluruh keluarga ini dan Lionel di dalam berkat, perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, keluarga ini diberkati, dipulihkan, ditolong dan disertai Tuhan. Yang percaya diberkati. Kedua orang tua mengatakan amin. Silakan Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang setiap jemaat yang bisa bangkit berdiri. Siapkan untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Glory. Amin. Ajaib Tuhan. Beri sorak-sorai untuk Allah kita yang besar dan perkasa. Haleluya Yesus. Kami tahu Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang maha besar. Kami percaya Tuhan berkat-Mu berlimpah untuk kami pada sore hari ini. Di dalam ibadah kami, semua yang hadir pada sore hari ini maupun yang mengikuti ibadah di rumah. Semua diberkati dengan luar biasa. Karena Allah kami adalah Allah yang maha besar. Allah yang mengerti. Allah yang paham tentang kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami. Engkau menerima setiap pujian kami. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk terima firman Allah. Berbicara pada sore hari ini secara khusus Bapak. Pakai hamba-Mu dengan segala kesederhanaan Tuhan. Supaya hamba boleh menyampaikan apa maksud Tuhan pada sore hari ini. Berkati Tuhan seluruh jemaat yang hadir. Berkati seluruh jemaat yang ada di rumah. Tuhan supaya kami semua boleh mengerti akan firman Allah ini. Kami boleh membangun keluarga yang baik. Sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang hebat. Keluarga yang utuh, terang, terpancar dari kehidupan keluarga kami. Sehingga kami boleh menjadi sumber inspirasi bagi keluarga-keluarga lain. Kami boleh menjadi sumber berkat bagi banyak keluarga-keluarga yang lain. Karena keluarga dari jemaat GBI Bangkalan itu sangat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, kami siap membuka hati untuk firman Allah. Berfirmanlah, berkata-katalah Bapa. Pengurapan Allah bersama hamba-Mu. Pengurapan Allah bersama dengan jemaat-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Sama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan.
kita kembali boleh mendengar firman Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, 2 Jumat kemarin, Jumat minggu yang lalu, saya pulang agak siang. Ya, jadi 2 Jumat saya pulang agak siang, biasanya pulang malam, saya pulang agak siang. Dan sementara saya pulang, saya disertai dengan badai, dengan tifun. Ya, terutama di jalan bypass dari Suramadu sampai Tangkel. Wah, hebat tifunnya, hebat. 2 minggu yang lalu Bapak Ibu, hari Jumat pada waktu saya lewat, itu puluhan pohon roboh. Ada yang patah, ada yang roboh, sehingga lalu lintas menjadi kacau. Jalan yang mestinya untuk ke arah Bangkalan dipakai 2 arah. Karena banyak pohon menutup jalan yang menuju ke Suramadu. Sehingga akhirnya terjadilah kekacauan, ya, mobil harus antri, harus sabar karena banyak pohon tumbang, karena badai, karena apa itu? Angin muter, ya, angin topan yang muter. Sementara saya lewat Bapak Ibu, ya, sementara saya lewat, saya melihat mengapa pohon ini tumbang. Ternyata Bapak Ibu, akar dari pohon itu pendek. Jadi saya melihat pohon itu tumbang, akarnya pendek. Jadi kenapa dia tumbang, kena angin dia tumbang? Ya karena akarnya pendek. Akarnya tidak mendalam, akarnya pendek. Itu penyebabnya dia tumbang. Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu saya lupa itu retret di mana. Ya, saya ikut retret naik ke gunung, ya, di situ banyak pohon cemara. Ya, dan waktu itu Bapak Ibu juga ada badai. Luar biasa. Cemara yang tinggi itu bisa muter gini. Cemara yang bisa muter. Bahkan kena angin, ujung cemara atas itu bisa sampai mendekat tanah. Ujungnya. Saking kerasnya anginnya, balik lagi. Dan hebatnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pohon cemara tidak tumbang. Padahal ujung atasnya ini ditekuk oleh angin sampai mendekat tanah. Tapi kembali lagi, ditekuk lagi, kembali lagi. Pohon cemara tidak tumbang. Kenapa Bapak Ibu? Sama jawabannya. Karena pohon cemara itu akarnya masuk sampai ke dalam. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari-hari ini banyak badai yang kita alami. Ya, badai kesehatan, banyak orang sakit, banyak penyakit-penyakit baru. Ya, badai ekonomi, banyak orang susah Bapak Ibu. Badai relasi, hubungan suami istri retak, hubungan orang tua dan anak retak, ya, hubungan kongsi dagang pecah, ada penipuan, ada yang tidak jujur, saudara kandung berperkara di pengadilan, banyak. Ini badai Bapak Ibu, ini badai. Sore hari ini sebelum kita masuk firman Allah, saya ingin mengajak saudara-saudara, mari tingkatkan disiplin rohani. Hanya itu yang menjadi modal sehingga di tengah badai kita seperti pohon cemara. Badai sebesar apapun tidak akan membuat kita tumbang. Amin. Apa disiplin rohani itu Bapak Ibu? Tingkatkan baca firman, renungkan firman, belajar firman. Minimal 1 hari itu Bapak Ibu kita baca firman. Minimal walaupun mungkin 5 menit, 10 menit baca firman. Sebab pada saat kita membaca firman, akar kita itu akan semakin kuat. Firman itu adalah tanah yang baik, tanah yang benar untuk akar rohani kita. Kita akan tertanam, ya, kuat, tambah dalam di tanah yang baik. Yang kedua, tingkatkan doa.
Sebab doa itu suatu tanda bahwa kita itu perlu Tuhan. Ya, manusia sehebat apapun Bapak Ibu, suatu saat akan menghadapi suatu keadaan di mana dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia perlu kekuatan di luar dia yang supranatural, yaitu kekuatan Allah. Dan itu bisa saudara peroleh dengan doa. Tingkatkan doa. Yang terakhir, tingkatkan ibadat. Jangan tinggalkan ibadah. Kalau saudara bisa hadir hari Minggu, hadir hari Minggu. Kalau hadir hari Rebo, hadir hari Rebo. Saudara-saudara yang ada di rumah, mungkin hari ini tidak bisa hadir. Hari Rabu datang di tempat ini. Ibadat itu membuat kita kuat, membuat kita bersemangat menghadapi hidup. Kita perlu ibadat Bapak Ibu. Ada seorang pelaut dari Indonesia, dia ikut kapal asing. Ternyata pelaut ini pada waktu kerja di kapal asing ini, dia makmur Bapak Ibu. Karena pelaut itu ternyata kalau ikut kapal, dia bisa kaya Bapak Ibu. Sehingga dia selalu kirim harta, kirim uang ke keluarganya yang ada di Indonesia. Jadi sementara dia keliling dunia ke negara-negara karena dia ikut kapal asing, dia kirim banyak tabungan kepada keluarganya. Sehingga semakin hari keluarga dari pelaut ini semakin kaya, semakin makmur, semakin diberkati oleh Tuhan. Pada suatu hari pelaut ini ditipu oleh sahabat baiknya. Ditipu oleh sahabat baiknya. Habis ludes hartanya. Habis ludes hartanya. Tidak ada yang tersisa. Sehingga akhirnya pelaut ini luntang-lantung di negara orang. Ada di negara orang luntang-lantung. Mau pulang gak ada uang. Jadi dia luntang-lantung di negara itu. Nah, pada saat seperti itu dia sempat WA kepada temannya yang ada di Indonesia. Temannya ini adalah orang yang beribadat, orang yang setia Tuhan. Pada waktu dia mendengar teman baiknya luntang-lantung karena ditipu oleh temannya, menjadi amat sangat miskin, stres, tidak bisa berbuat apa-apa. Temannya yang dari Indonesia itu cuma pesan begini. Ingat ini pesan, ini kejadian nyata Bapak Ibu ya. Kejadian nyata. Cuma saya tidak sebut nama Bapak Ibu karena kita harus jaga rahasia. Apalagi apa yang ditayangkan sore ini kan ditayangkan juga di YouTube. Sehingga seluruh orang bisa menyaksikan. Hati-hati karena itu demi undang-undang saya nggak nyebut nama. Ya, kembali lagi ke ceritanya Bapak Ibu. Jadi temannya di Indonesia mau pesan demikian. Sahabatku, cobalah kamu cari gereja. Di negara itu, cari gereja. Cobalah kamu beribadat. Cuma itu pesannya Bapak Ibu. Dan temannya yang ada di negara asing ini, cari gereja. Dia mulai beribadat. Bapak Ibu, pertama dia beribadat, ada aliran kuasa yang baru. Semangatnya muncul kembali. Kepercayaan dirinya muncul kembali. Sedikit demi sedikit dia mulai bangkit kembali. Dan sekarang dia sudah kembali seperti semula. Karena apa? Kuasa ibadat. Saudara jangan mengatakan ibadat kan cuma nyanyi, baca firman, pulang, diberkati selesai. Bapak Ibu ada kuasa komunal. Ada berkat yang spesial yang Allah berikan pada saat saudara bersama dengan teman-teman saudara seiman itu bersama-sama beribadat. Ada kuasa Allah dan disitulah saudara kuat. Ya, kalau saudara sendiri di rumah, saudara tidak kuat, datang ke gereja, beribadat di gereja. Di sini saudara kuat, semangat saudara akan timbul kembali. Amin. Ya, ini pesan Bapak Ibu, pesan singkat. Bapak Ibu mulai bulan yang lalu, saya selalu mulai dengan pesan pendek. Mari kita sekarang masuk ke dalam firman Allah. Puji Tuhan.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya stop tidak melanjutkan dulu proses ilahi di padang gurun. Jadi proses ilahi di padang gurun yang pertama sudah saya sampaikan bulan yang lalu. Mestinya hari ini proses ilahi di padang gurun yang kedua, demikian seterusnya. Tapi ada dorongan yang kuat bagi saya untuk bicara tentang keluarga. Ya, saya sedikit cerita aja. Pada waktu saudara Erik, ada di atas itu Erik, katekisasi baptisan, Lisien ini kan selalu menyertai, selalu barengi, datang ke rumah di Surabaya, ya Lisien barengi. Karena Lisien barengi, jadi selama katekisasi itu Lisien hanya satu kali tidak ikut. Jadi hari-hari yang lain selalu ikut, setiap Rabu jam 6 sampai selesai, itu Lisien selalu ikut. Karena Lisien ikut, maka katekesi baptisan itu saya juga sisipi bekal untuk berumah tangga. Nah pada saat itu saya berpikir, di gereja kita ini bahagia Bapak Ibu. Tahun depan ada banyak pasangan yang akan menikah di sini. Ya, ada Erik sama Lisien. Ada Ina sama Sanjaya. Ini sudah siap juga. Ada Lia sama Niko. Ada Ricky sama Nadia. Wah, ada 4 paling enggak. Bulan Januari, bulan Februari, bulan Desember. Yang satu saya enggak tahu bulan kapan. Paling tidak tahun 2001 jemaat GBI Bangkalan berbahagia. Karena ada 4 pasangan yang akan memasuki rumah tangga baru. Nah ini perlu Bapak Ibu. Bekal untuk berumah tangga. Saya tidak memberi katekisasi sore ini. Tapi ini bekal untuk berumah tangga. Pilar di dalam keluarga itu apa? Ya, nah saudara mengatakan, aku kan sudah menikah Pak. Ya, Michael dan Jane sudah mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Bapak Ibu, untuk keluarga-keluarga yang lain, keluarga ini universal. Saya berbicara universal. Ya, tidak hanya untuk yang akan menikah. Yang sudah menikah pun ayo koreksi. Jangan sampai pilar itu hilang. Pilar. Saya mendapatkan wahyu tentang pilar ini karena bulan ini saya lagi mendalami kitab Daniel. Jadi saya lagi belajar kitab Daniel utuh sampai selesai. Nah pada waktu saya belajar kitab Daniel itu saya menemukan pilar. Pilar itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, karena itu saya beri judul pilar dari sebuah keluarga. Apa saja bagi saudara yang akan menikah, bagi saudara yang sudah menikah perlu belajar pilar itu apa saja. Pilar itu tidak boleh hilang. Aku sudah menikah 37 tahun kok Pak. Saya sudah ulang tahun pernikahan ke-37 bersama istri. Waduh sudah lewat, tidak lewat, tidak lewat. Pilar itu perlu terus direnungkan, butuh supaya tidak ada kekacauan di dalam keluarga. Aku tidak menikah kok Pak, aku sendiri. Ya, karena istri sudah meninggal, aku sendiri, aku dan anak-anak. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hubungan orang tua dan anak, ini keluarga. Hubungan anak dengan orang tua, ini keluarga. Hubungan mertua dengan menantu, ini keluarga. Semua bisa kacau kalau pilar ini tidak ada. Sore hari ini saya akan bicara satu saja pilar. Nanti bulan Desember saya akan sampaikan yang kedua. Ya, pilar dalam keluarga ini bagian yang pertama. Mari kita melihat pilar itu apa Bapak Ibu. Ya, ini ternyata, oke. Ya, apa pilar itu? Tiang penopang.
Jadi kalau Bapak Ibu baca kitab Hakim-Hakim, baca kitab Daniel, pilar itu tiang penopang dari suatu rumah. Bukan sekedar tiang, tapi tiang penopang. Ya. Pada waktu gedung ini dibangun Bapak Ibu, arsiteknya yang gambar dan merencanakan tuh hebat. Sehingga orang yang bangun tuh merasakan, wah sebenarnya nggak perlu sekuat ini pilar ini pilar Bapak Ibu, ini pilar. Jadi ini bukan hiasan Bapak Ibu, ini pilar. Dan kuat sekali, pilar itu kuat sekali. Kalau rumah itu pilarnya tidak ada atau pilarnya tidak kuat, roboh rumah itu. Itu pilar. Masih ingat kisah di Hakim-Hakim tentang Simson? Simson itu suatu saat dia berdosa, matanya buta, kehilangan kekuatannya, dia berdoa kepada Tuhan begini. Allahku, beri aku kekuatan kali ini saja. Kembalikan kekuatan kepadaku kali ini saja. Supaya aku bisa membasmi orang-orang jahat ini. Dalam keadaan yang sudah lemah, tidak kuat, Tuhan mengabulkan permohonan dari Simson. Dia kembalikan kekuatan Simson. Kali itu saja. Simson mendorong apa? Mendorong 2 pilar dari bangunan itu. Pilarnya didorong. Roboh, maka bangunan itu roboh, semua orang yang ada di situ mati. Pilar itu kuat Bapak Ibu ya. Pilar itu harus kuat, tidak boleh lemah. Dan pilar itu mutlak harus ada, tidak boleh hilang. Saat ini banyak keluarga yang kehilangan pilar. Karena kehilangan pilar, maka retaklah keluarga itu. Jangan sampai pilar itu hilang. Apa saja pilar dari sebuah keluarga? Sore ini Bapak Ibu supaya kita tidak lama bicara satu saja. Ini. Anak-anak muda pasti tahu itu gambarnya apa? Gambarnya apa? Ita, Ita sudah tahu. Gambarnya apa Ita? I love you. Wah, I love you. Ya, ini gambarnya cinta. Ya, hati toh. Jadi itu yang pertama. Cinta atau kasih. Saya nggak ngomong kasih, saya ngomong cinta aja ya. Cinta lebih umum. Jadi yang pertama, keluarga jangan sampai kehilangan cinta. Suami istri yang sudah lama menikah bisa kehilangan cinta. Kalau cinta itu tidak dipupuk, kalau cinta itu tidak diperhatikan, hilang. Kalau sudah hilang, maka rumah tangga itu sudah tidak indah lagi. Keluarga itu sudah tidak indah lagi. Ya, saat-saat pertama mungkin menikah, ya suami kerja di luar kota, pulang, itu hati menggebu-gebu ingin pulang. Karena rumah itu tempat yang paling indah, tempat paling nyaman. Tetapi setelah puluhan tahun kemudian, ya berbeda. Pulang aras-arasan. Kenapa? Sebab keluarga, rumah itu sudah tidak indah lagi. Kenapa tidak indah lagi? Ini mesti introspeksi. Jangan-jangan satu pilar ini sudah hilang. Ingat, kalau pilar itu sudah hilang, ya, suami kehilangan cintanya pada istrinya, istri kehilangan cintanya pada suami, orang tua kehilangan cinta kepada anak, maka terjadilah kekacauan. Anak tidak mencintai lagi orang tuanya. Hei anak-anak yang ada di atas, pemuda-pemuda, kalau orang tua masih hidup, cintai orang tuamu selagi masih hidup. Nanti kalau orang tua sudah meninggal, ingin berbuat baik pada orang tua sudah nggak bisa, menyesal di kau. Mumpung masih hidup.
Cintai orang tuamu. Kasihi orang tuamu. Cinta itu pilar dari sebuah keluarga. Ya, oke. Supaya tidak terlalu jauh, ayo kita langsung lihat. Satu ayat. Ya. Erik, Lisian ada. Ina ada. Sanjaya mana? Oh ada, bagus. Ricky ada tadi, Nadia di Jakarta. Lias sama Niko saya tidak melihat. Padahal saya sudah pesan, datang ya hari ini. Saya sudah pesan waktu minggu pertama. Pokoknya kalau tidak datang, Ricky minta Nadia untuk setel YouTube. Memang kata-kata kasar, mungkin kata-kata saya kasar, tidak indah, tapi ini penting. Supaya engkau tidak mengalami seperti bintang-bintang film. Barusan kita mendengar 22 hari menikah, cerai. 22 hari. Sebulan aja belum nyampe. Dulu waktu saya masih remaja, itu ada satu artis yang gendut, kawin 4 hari cerai. Siapa itu? Farid Harja. Kenapa? Karena tidak tahu bahwa keluarga itu ada pilar. Rumah tangga itu harus didasarkan kepada cinta atau kasih. Dan itu harus dipupuk dari awal. Kalau bisa sebelum menikah, cinta itu harus kuat. Cinta yang sejati. Ini bunyi firman Allah. Catat, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Itu saya garis bawahi, nanti saya akan bahas di terakhir nanti ya. Supaya saya enggak buka lagi, itu sudah saya garis bawahi. Hai suami, kasihilah istrimu. Tati ngomong, wah itu kan suami bukan istri. Enggak, semua. Loh, kenapa ditulis suami di situ? Kenapa ditulis suami? Iya, karena kodrat. Di Timur Tengah Bapak Ibu, istri gak ada harganya. Sampai sekarang. Suami itu luar biasa, istri gak ada harganya. Makanya timbul ini. Ya, jadi perintah ini bukan hanya untuk suami, tapi juga untuk istri, untuk anak, untuk orang tua pada anak, untuk mertua menantu. Ya, kasihilah istrimu, kasihilah suamimu, cintailah anakmu, cintailah orang tuamu. Ini berlaku semua. Mungkin secara kodrat Bapak Ibu, karena suami itu mungkin kurang memahami arti cinta. Kenapa saya ngomong gini? Secara psikologis Bapak Ibu, laki-laki itu lebih dominan logika. Kalau wanita lebih dominan perasaan. Cinta atau kasih itu lebih dekat kepada perasaan. Jadi kalau wanita sebenarnya tidak perlu terlalu diajari cinta. Dia bisa merasakan itu. Tapi suami mungkin agak sulit karena selalu dipikir pakai akal. Masuk akal apa tidak? Karena itu lahirlah kata hai suami. Sebenarnya hai semua yang ada dalam rumah tangga. Kasihilah semua yang ada di situ. Kalau engkau ingin menjadi keluarga yang baik, dasar yang pertama adalah kasih. Ya. Cinta yang sejati itu datang lewat proses. Tidak instan. Jadi pasangan-pasangan yang ada di atas, gak ada cinta pada pandangan pertama. Gak ada, itu di novel. Sekali lihat jatuh cinta, ya cinta monyet. Monyet yang bercinta. Tapi cinta yang sejati itu lewat proses,
Tidak hanya sekejap gini jatuh cinta, tidak ada cinta pada pandangan pertama. Karena itu, hai anak-anak muda, pacaran itu harus lama. Tidak boleh sebentar, harus lama. Supaya proses pembentukan cinta itu bisa berlangsung dengan baik. Kenapa saya ngomong gitu? Karena pada waktu pacaran, coba tanya Ina sama Sanjaya, coba tanya Lisien sama Erik. Pada waktu pacaran pasti berusaha untuk menampilkan yang baik toh. Yang jelek-jelek ditutupi. Betul, saudari Seva. Dulu pada waktu pacaran dengan Bapak Tonghong, ditampilkan yang baik-baik. Pada waktu pacaran masing-masing pasangan itu pasti berusaha untuk menampilkan yang baik. Tetapi setelah lama pacaran, seiring dengan berjalannya waktu, mulai terlihat sedikit demi sedikit kekurangan dari pacarnya. Kekurangan dari pasangannya. Jadi setelah waktu berjalan sedikit sedikit mulai kelihatan. Semula baiknya luar biasa. Tapi setelah lama kelihatan, ternyata dia suka marah. Kebaikan pada awalnya tertutup oleh kekurangan demi kekurangan yang mulai muncul. Hei anak-anak muda, kekurangan-kekurangan inilah sebenarnya yang memproses cinta sejati. Makanya pacaran harus lama. Supaya semakin banyak kekurangan yang terlihat. Kekurangan-kekurangan inilah yang memproses cinta sejati. Ada anak yang marah kepada orang tuanya. Karena selalu melihat papanya itu bersikap yang kurang menurut anaknya. Enggak cocok, papa ini enggak cocok begini, papa ini enggak cocok begini. Hei anak-anak, kalau melihat kekurangan papamu, melihat kekurangan mamamu, itu proses membentuk cinta yang sejati. Sehingga engkau bisa mengasihi papa dan mama apa adanya karena tahu dia punya kekurangan. Demikian juga orang tua sama anak. Anakku ini loh gak seperti anak yang kecil. Anak yang kecil ini cerdas. Ini loh males. Mulai dibanding-bandingkan. Kasihilah setiap anak yang berbeda-beda. Makanya nanti bulan Desember awal itu saya firman Tuhan tanggal 6. Saya akan sampaikan kedua. Itu tentang respect. Sekarang kita bicara cinta. Nanti Desember kita bicara respect. Berapa banyak orang tua yang tidak lagi respect kepada anaknya. Sehingga rumah tangga itu menjadi kacau. Diajak bertemu yang gak bisa. Karena tidak ada kerendahan hati. Belajar dari kekurangan. Gak ada manusia yang sempurna. Lewat kekurangan demi kekurangan yang kau lihat. Itu proses cinta sejati mulai tumbuh. Ya, cinta sejati itu tumbuh karena kita melihat kekurangan. Karena itu pacaran jangan cepet-cepet. Ya, Erik sama Lisien itu pacaran 7 tahun, bagus itu. Saya tanya, sudah kenal betul kekurangannya Koko Erik apa? Lisien iya. Erik sudah kenal Lisien? Iya. Oh bagus itu. Jangan lihat kelebihannya sekarang, lihat kekurangannya. Kalau kelebihan itu, ya itu sementara. Nanti setelah berumah tangga, yang ada dalam kehidupan sehari-hari adalah kekurangan yang muncul. Sebab manusia itu hebat Bapak Ibu. Melihat kekurangan itu lebih cepat daripada melihat kebaikan. Betul nih? Iya, ini Noni, iya. Ya. Koko Han melakukan kesalahan sedikit, kelihatan. Tapi Koko Han banting tulang, cari uang untuk Noni, gak kelihatan, gitu.
Itu manusia. Anak-anak muda, masa pacaran itu dipenuhi dengan janji dan harapan. Ya, janji dan harapan. Ya, melihat kekurangannya. Lah ini belajar dari melihat kekurangan. Ya, saya pesan kepada Lisha dan Erik, kebetulan mereka berdua yang sudah sering berjumpa dengan saya. Ya, kalau engkau melihat kekurangan Koko Erik atau Erik melihat kekurangannya Lisha, ngomong. Jangan diam. Ngomong. Aku nggak suka. Aku nggak suka. Yang ini loh aku nggak suka. Timbul harapan toh. Harapan dia nanti berubah, tidak begini lagi. Harus ngomong. Kalau tidak ngomong, dari mana pasangannya tahu kalau tidak ngomong? Dan kalau diomongi jangan marah. Jadi bisa tahu setelah ngomong. Dan ada harapan, mudah-mudahan nanti dia berubah, tidak begini lagi. Karena aku kan gak suka kalau pasanganku begini. Ya, pasangannya pada waktu diomongi, janji. Harapan dan janji itu memenuhi masa pacaran. Janji, iya yang, ngomong sayang, iya yang. Aku janji, aku tidak akan begini lagi. Bagus toh? Harapan dan janji. Tetapi apakah ada komitmen? Nah ini, cinta sejati itu lahir dari komitmen. Apakah ada komitmen? Kalau nanti ternyata dia tidak berubah, tes. Baterainya habis Pak, merah. Ya. Kita lanjutkan, apakah ada komitmen? Komitmen kalau nanti dia tidak berubah, apakah engkau tetap cinta dia? Cemburuannya masalah. Aku nggak suka kalau kamu cemburuan. Apakah ada komitmen setelah nanti menikah? Ternyata dia nggak berubah. Apakah engkau masih tetap cinta? Kalau engkau mengatakan, ya nggak bisa Pak. Kalau dia nggak berubah, aku nggak mau. Saya beritahu, putus sekarang, nggak usah dilanjutkan. Karena rumah tangga tidak akan berlangsung dengan baik kalau tidak ada cinta. Cinta itu komitmen. Komitmen bahwa tetap cinta walaupun dia tidak berubah. Sifatnya masih tetap tidak berubah. Tapi engkau punya komitmen, aku mencintai dia. Ini yang hebat lah, ini cinta sejati. Yang kedua, apakah ada komitmen nanti kalau pasanganmu berubah? Tadi tidak berubah toh. Yang kedua, kalau nanti pasanganmu berubah. Sekarang cantiknya luar biasa. Dandan. Kemana-mana dandan. Baunya harum. Sehingga kalau pergi ke mall senang menggandeng. Karena apa? Orang-orang akan melihat, waduh istrinya cantik. Pacarnya cantik, ya ngebul putih, wah cantik sekali. Semua orang ngerasani yang baik. Tapi manusia itu kan sementara Bapak Ibu. Akhirnya dia berubah. Banyak ya, tadinya cantik, dandan. Kalau digandeng itu pasti membuat kita berbinar-binar. Tapi setelah menikah tidak ngerawat lagi,
baunya masalah, dandannya pakai daster terus di rumah. Dan badannya yang tadi langsing sekarang menjadi langsung. Gimana? Kalau saudara mengatakan, aku tetap cinta dia, itulah cinta sejati. Jadi cinta sejati itu lahir dari komitmen. Janji dan harapan itu ada di masa pacaran. Setelah menikah ada banyak perubahan. Bisa berubah, bisa tidak. Tapi saudara punya komitmen, aku tetap cinta dia. Ini pilar dari keluarga. Cinta itu pilar dari pembentukan suatu keluarga. Harus tetap ada sampai maut memisahkan. Bukan berarti setelah sekian puluh tahun berubah. Tidak berubah, makanya cinta harus dipupuk. Sampai maut memisahkan. Baik antara suami dengan istri, baik antara orang tua dengan anak, baik antara mertua dan menantu. Itu harus dipupuk terus, sebab cinta itulah pilar dari suatu keluarga. Cinta itu harus ada dalam relasi setiap bagian keluarga. Tidak boleh hilang. Saya bacakan satu ayat dari Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Kenakanlah cinta sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi cinta itu mempersatukan. Cinta itu yang menyempurnakan suatu keluarga. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang sudah lama menikah, atau orang tua dan anak, mertua dengan menantu, jangan sampai hilang cinta itu. Jangan sampai hilang. Walaupun saudara mungkin sudah 50 tahun menikah, jangan sampai cinta itu hilang, sebab cinta itu pilar dari suatu keluarga. Jangan sampai hilang. Oke, Bapak Ibu, sebenarnya masih banyak yang harus saya sampaikan. Ya. Tapi enggak apa-apa. Menurut saya sampai sini sudah cukup. Ya, sudah cukup. Sekarang apa itu cinta? Setelah itu selesai. Jadi wujud atau konkretnya cinta itu apa? Konkretnya cinta. Aku cinta kamu. Wujudnya apa? Ya. Oke. Itu yang tadi. Apa itu cinta? Yang pertama, cinta itu berbuat. Bukan NATO. No action. Talk only. Bahasa Maduranya omong doang. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, anak-anak remaja, kalau engkau cinta pada pasanganmu, berbuat. Kalau cuma ngomong percuma. Kalau cuma punya rencana percuma. Saya ingat Bapak Ibu, saya singgung sedikit. My church is my family. Amin? Gak ngerti? Gerejaku adalah keluargaku. Amin? Gereja ini keluarga Bapak Ibu. Karena itu kasih di dalam gereja jangan sampai hilang. Kalau kasih, cinta itu hilang, tidak ada lagi di dalam gereja. Gereja tidak akan kuat. Apa kasih itu? Berbuat. Rencana terus, tapi gak ada kejadiannya, gak ada realisasinya. Percuma. Kalau gereja merencanakan yang baik untuk jemaat, misal, ini misal Bapak Ibu. Tapi tidak pernah terlaksana, percuma.
cinta itu berbuat. Dan firman Allah mengatakan perbuatan itu luar biasa gaungnya dibandingkan perkataan. Kita ngomong aku cinta kamu 100 kali. Kalah dengan saudara berbuat baik 1 kali saja. Itu luar biasa menyentuh hati orang yang saudara kasihi, orang yang saudara cintai. Perbuatan itu jauh lebih indah daripada perkataan. Cinta itu berbuat. Yang kedua, cinta itu berkorban. Harus korban. Merelakan apa yang mestinya untuk aku. Kita ambil, kita berikan untuk orang yang kita cintai. Ya, berkorban. Yang kita cinta ya kita berkorban. Ya, rela tidak makan supaya anaknya bisa makan. Ya, seorang ayah mengatakan, aku gak suka kok nak ini. Padahal dia ngomong gak suka itu supaya dimakan anaknya. Ini ayah yang cinta sama anaknya. Punya tabungan. Ya, tabungan untuk hari tua. Anaknya perlu, habis. Anaknya perlu. Apa yang untuk aku, kita berikan untuk orang yang kita cintai. Berkorban. Cinta itu perhatian. Saya ngomong sama Eric Lishen. Saya ngomong Eric Lishen terus karena ya dia yang paling sering ketemu saya. Wanita itu perlu 3. 1, perlu perhatian. Kalau wanita itu tidak diperhatikan, pergi dia pasti. Ya, benar apa enggak ya? Benar apa enggak? Coba saya ngomong, Noni, ini ada Tati. Ya, wanita itu tidak perlu memandang wajah toh. Enggak terlalu ganteng enggak apa-apa, asal jangan jelek. Kalau jelek kan enggak bisa dipamerkan. Orang kalau pacaran tuh sebenarnya memamerkan pasangannya. Ya, tidak terlalu jelek. Asal pasangannya tuh perhatian. Wah, perhatian itu ngambil hatinya udah. Ya, pada waktu Noni ini ditembak sama Koko Hanhan. Mau jadi istriku. Ya, karena apa? Karena Koko Hanhan ini sangat perhatian sama Noni. Perhatian. Yang kedua, yang ketiga tidak saya bahas, tapi saya sebut aja. Ya, yang kedua, wanita itu perlu kepastian. Jadi kalau pacaran sudah lama, ayo segera menikah. Sebab wanita itu perlu kepastian lain dengan laki-laki. Laki-laki mau nikah umur 40 enggak apa-apa, tapi wanita umur 40, mikir-mikir. Wanita perlu kepastian. Kalau si cowok tidak punya kepastian, ditinggal pasti. Yang ketiga, wanita itu perlu penampilan. Makanya Tati ini sering pergi ke mall, perlu penampilan. Bapak Willy, wanita perlu penampilan. Ya, oke, kita kembali lagi. Perlu perhatian. Perhatian itu bukan acuh tak acuh. Sama istrinya acuh tak acuh, sama suaminya acuh tak acuh. Suami perlu perhatian, istri perlu perhatian, anak-anak perlu perhatian. Berikutnya, cinta itu sentuhan. Perlu sentuhan. Sentuhan kasih. Tadi saya ngomong kata-kata itu tidak banyak berarti dibandingkan perbuatan. Betul. Tapi kadang-kadang kita perlu nyentuh hatinya pasangan kita itu dengan kata-kata. Yang aku cinta kamu. Yang hari ini loh, kamu kok cantik banget. Oh, pasti berbunga-bunga. Itu perlu. Sentuhan itu harus bertemu. Harus bertemu. Sudah tahu LDR? Ricky mana Ricky?
Nah, LDR itu apa? Ini kebetulan Ricky LDR, long distance relation, hubungan jarak jauh. Hati-hati Ricky. Adakan waktu-waktu bertemu. Ya Ricky berkorban kalau mencintai Nadia ya pergi ke Jakarta. Papa mama nggak boleh marah. Ya Bapak Hongki marah, jangan marah. Cinta itu harus bertemu. LDR itu banyak nggak berhasil Bapak Ibu. Karena apa? Karena tidak bertemu, pincang, tidak ada pertemuan. Yang terakhir Bapak Ibu, ini yang tadi diambil dari Kolose. Ya, diambil dari Efesus pasal yang kelima. Cinta itu memberi diri. Selalu ada untuk orang yang dikasihi. Ya, saya kira cukup. Nanti kita lanjutkan awal bulan Desember. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyanyi, pemain musik, song leader, singer. Kita menyanyi bahasa cinta. Dari atas. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa Cinta kasih hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Pujian ini indah Bapak Ibu. Semua perbuatan baik yang kita lakukan, kalau tidak ada cinta di dalamnya, tidak berguna. Dan kalau saat ini saudara sudah kehilangan cinta, rumah tangga sudah kehilangan cinta, minta kepada Tuhan, Bapa ajari aku, supaya aku bisa mengenal cinta Allah itu seperti apa. Sehingga hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan menantu sama mertua itu menjadi indah. Keluarga menjadi kuat karena tidak kehilangan cinta. Ya, mari kita nyanyikan lagi. Ku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mu ya Tuhan, tu ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu,
agar kami dekat Agar kami dekat padamu. agar kami dekat Agar kami dekat padamu. agar kami dekat Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang ajaib, yang luar biasa. Terima kasih Bapak Surgawi untuk sore hari ini. Kami percaya Engkau menghendaki setiap kami punya keluarga yang diberkati, rumah tangga yang berbahagia. Sebab itu firman Tuhan disampaikan kepada setiap kami, bagaimana membangun semua keluarga yang diberkati Tuhan, yang sukses dan berhasil. Dan kalau Tuhan ada dalam keluarga kami, kami percaya rumah tangga kami pasti dipulihkan, diberkati Tuhan. Kami percaya tidak sia-sia sore ini kami datang ke tempat ini. Kami berjumpa dengan Tuhan, sebuah perjumpaan yang spesial, yang khusus. Kami percaya walaupun kami tidak melihat Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Dan kalau Engkau ada, Engkau tidak hanya melihat persoalan masalah kami, akan turun tangan, Engkau menyelesaikannya bagi kami. Berjumpa dengan Tuhan menghasilkan berkat kemenangan, sukacita, kebahagiaan. Teruslah mengalir kebahagiaan-Mu di antara kami, sebab tanpa Tuhan Yesus kami bukan apa-apa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang diberkati Tuhan. Karena setiap perjumpaan dengan Tuhan pasti menghasilkan berkat yang luar biasa. Kami boleh mengatakan yang sakit sudah disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati Tuhan, yang dalam ikatan Tuhan lepaskan. Kami percaya kami akan pulang tidak sama seperti kami datang. Sebab kami berjumpa dengan Allah yang luar biasa, Allah yang baik, yang berdaulat. Allah yang ajaib, dan Allah yang besar dan ajaib itu mengasihi kami dan mengajarkan cinta kepada kami. Terima kasih Bapak Surgawi, berdoa setiap jemaat yang setia mencari Tuhan. Kami percaya Tuhan, masalah apapun juga Tuhan, persoalan apapun dan krisis apapun tidak bisa mengambil berkat yang memang Tuhan sudah siapkan dan tetapkan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, hari ini memang pandemi masih ada, tapi kami percaya cinta Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan memberkati semua jemaat di rumah, di tempat ini, semua diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan mereka dibuat berhasil. Kami percaya Tuhan dengan cara yang luar biasa, cara yang misterius. Tuhan bisa memberkati semua jemaat yang setia mencari Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi untuk malam hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Dan sudah memberkati kami Tuhan, khususnya jemaat yang setia mencari Tuhan. Setiap pelayan Tuhan yang sudah melayani sore hari ini, Tuhan memberkati Tuhan. Yang tergabung di gereja ini, para volunteer Tuhan, aktivis gereja, full timer, semua yang sudah melayani sore hari ini secara khusus. Tuhan memakai, mengurapi dan memberkati dengan masing-masing keluarga mereka. Terima kasih Bapak Surgawi, kami percaya Tuhan bahwa apa yang Engkau sampaikan menjadi berkat besar bagi setiap kami. Dan terakhir kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan tolong berikan ketenangan, ketentraman kalau ada orang-orang yang berniat jahat mengacaukan republik ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami patahkan semua pekerjaan iblis Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia penuh dengan ketenangan, kesejahteraan dan kebaikan Tuhan. Pakai Presiden Jokowi Tuhan dengan hikmat dari surga, dengan pemikiran solusi yang terbaik untuk boleh keluar dari pandemi ini dan krisis ini Tuhan. Sehingga semua warga negara, bangsa negara kami Tuhan boleh menikmati berkat yang luar biasa. Membawa semua bangsa negara untuk masuk dalam keadaan yang penuh dengan ketenangan, kesejahteraan, bahkan kelimpahan. Sebab Tuhan Yesus memberkati Indonesia. Terima kasih, sebentar kami pulang dengan berkat yang luar biasa. Ke depan kami percaya berkat yang lebih besar terjadi. Yang sudah hilang Tuhan gandakan untuk orang-orang yang setia dan cinta kepada Tuhan Yesus. Nah sekarang saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi, buka hatimu dengan lebar. Percaya Tuhan sanggup memulihkan, memberkati kita di tengah-tengah kondisi terburuk apapun juga. Tuhan bisa memberkati kita dengan berkat yang tidak pernah kita duga. Dan saudara sekarang pulanglah, terimalah berkat dan anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang akrab, intim dan mesra melalui Allah Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap saudara mulai malam hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus berdoa, mengucap syukur, yang percaya diberkati, dipulihkan, katakan
Amin. Tepuk tangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Jemaat bisa bersatu dulu sebentar. Selamat malam, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.